Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita ibadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Dia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu yang kudus. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu yang kuasa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu yang kudus. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu yang kuasa. Yesus, Kau layak disembah. Kerajaan-Mu memerintah. Semuanya bersorak-soraklah bagi Allah. Masyurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita. Mari kita satukan hati. Kita mau memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu yang kudus. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu yang kuasa. Yesus, Yesus, Kau layak disembah. Kerajaan-Mu memerintah. Bersorak-soraklah bagi Allah. Masyurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Allah. Masyurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Di tempat kudus-Mu kami bersorak-sorai. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu yang kudus. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu yang kuasa. Yesus, Kau layak disembah.
bersorak-sorak bagi Allah. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita, muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita, muliakanlah Dia, muliakanlah Dia dengan pujian. Betapa dahsyat Allah kita. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya. Baik kita semua di tempat ini, kita memuji Tuhan, bersuka cita di hadapan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita mau tetap nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara, angkat kaki kita, angkat tangan kita bagi Tuhan.
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi baginya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama persembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang kekal. Kita sembah Dia pagi hari ini dengan segenap kekuatan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
pujian dan sembah yang telah kami naikkan ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami mau nyatakan bahwa kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan pada setiap kami. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar isi hati-Mu boleh diberitakan di tengah-tengah kami, boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Berikan hati yang sungguh-sungguh mau menerima, mendengar, dan mau taat pada firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang. Baik secara onsite di dalam gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kalau kita bisa kembali beribadah secara tatap muka lagi. Setelah 2 bulan kita hanya lakukan ibadah secara online, mengingat kota Magelang saat-saat itu ada di level 4. Puji Tuhan, saat ini level sudah menurun dan kita harus tetap berdoa supaya kota di mana Tuhan tempatkan kita mengalami kesejahteraan. Alkitab mengatakan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita tidak mau mendapat celaka, bukan? Oleh sebab itu, kita lakukan ibadah dalam 2 bentuk, online dan onsite, tanpa mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di saat seperti inilah kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita ini. Di situasi seperti inilah, kalau saudara ingin mengalami mujizat, berjalanlah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Alkitab berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, hari-hari ini hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Maka saudara akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atau saudara akan merasakan mujizat demi mujizat. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini sedang mengalami yang namanya goncangan demi goncangan. Itu disebabkan karena pandemi yang berdampak kepada banyak hal di dalam hidup ini. Tidak sedikit orang yang kita kenal meninggalkan kita terlebih dahulu. Tidak sedikit orang-orang yang kita kenal kehilangan pekerjaan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Omset toko berkurang drastis. Studi anak-anak kita terganggu. Bahkan ibadah kita pun mengalami kendala. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah penggenapan
yang dicatat oleh kitab Ibrani ayat 26 mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak ibu saudara sekalian, kapan waktu itu? Saya percaya waktu itu adalah hari-hari ini. Artinya bahwa goncangan-goncangan yang selama ini terjadi akan disusul dengan goncangan yang lebih besar lagi. Bahkan Allah akan menggoncangkan satu kali lagi. Bukan hanya bumi saja yang digoncangkan, melainkan langit juga akan digoncangkan. Artinya Allah akan menggoncangkan semua lini, saudara. Akan terjadi goncangan yang lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Bukankah pandemi COVID-19 ini menggoncangkan semua lini? Bukan hanya saja masalah sakit penyakit, namun lini ekonomi pun terkena dampaknya. Banyak negara yang bangkrut karena virus corona ini, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dirintis puluhan tahun tutup karena bangkrut dan mem-PHK-kan jutaan orang di dunia. Sektor pariwisata juga terimbas dengan adanya virus corona. Sektor pendidikan dan lain-lain. Bapak ibu saudara sekalian, tidak terpikirkan sebelumnya bahwa goncangan virus corona akan disusul dengan perang antara Rusia dan Ukraina, yang juga membawa dampak dengan kenaikan BBM dan kelangkaan minyak goreng dan lain-lain. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Saya tidak tahu. Tetapi arah ke sana sangat-sangat mungkin terjadi. Bahkan sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa Allah izinkan goncangan demi goncangan terjadi? Yaitu untuk membedakan mana yang dapat digoncangkan dengan mana yang tidak dapat digoncangkan. Sebab ayat 27b, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bahkan satu sisi Allah akan menggoncangkan, namun satu sisi Allah juga akan memberikan janji. Bapak ibu saudara sekalian, tahukah bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya didesain menjadi pribadi-pribadi yang tidak dapat digoncangkan. Karena orang percaya menerima kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Di masa pandemi saya memperhatikan justru ada banyak orang-orang yang hidupnya tidak tergoncangkan. Bahkan justru mereka mengalami peningkatan demi peningkatan sesuai janji Allah bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Perjalanan karirmu akan terus naik, perjalanan bisnismu akan terus naik, perjalanan pelayananmu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Atau mungkin ada satu pintu tertutup karena pandemi, namun Tuhan bukakan 100 pintu yang lain. Artinya pandemi tidak akan menggoncangkan orang percaya, sebab kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan pandemi tidak akan pernah bisa menggagalkan janji Allah kepada orang percaya. Bagaimana caranya orang percaya hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, marilah kita mengucap syukur di masa-masa pandemi ini.
Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dengan kita mengucap syukur, membuat kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Orang yang khawatir tidak akan menerima janji Allah. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya atas janji-janji Allah. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan tidak bisa mengucap syukur. Bahkan dengan mengucap syukur, masalah besar akan teratasi, saudara. Ingat ketika Yesus diperhadapkan dengan orang yang lapar, ada 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin total 12.000 orang. Ini masalah besar, karena tidak ada yang menjual makanan pada saat itu. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak ibu saudara sekalian, ada banyak orang di masa pandemi justru bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari di masa pandemi ini jangan bersungut-sungut dan jangan coba-coba menyalahkan Tuhan, melainkan kita mengucap syukur kepada Allah, sebab itu yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka Allah akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, itu membuat kita tidak tergoncangkan di masa pandemi ini. Yang kedua, bagaimana caranya orang percaya hidup dalam kerajaan yang tak terguncangkan? Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak ibu saudara sekalian, ada banyak orang justru di masa pandemi ibadahnya menjadi kendor. Maka tidak heran hidupnya akan tergoncangkan, saudara. Seharusnya di masa pandemi kita harus semakin giat dalam ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Ada banyak orang yang salah persepsi tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah perjumpaan Allah dengan umatnya. Ingat ketika Musa meminta kepada Firaun untuk membiarkan umat Israel pergi ke padang gurun. Untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Perjumpaan Allah dengan umatnya harus disertai dengan rasa hormat dan takut. Bapak ibu saudara sekalian, tidak ada bedanya antara ibadah online dan ibadah onsite, sepanjang ibadah itu dilakukan dengan rasa hormat dan takut kepada Allah, maka Tuhan berkenan atas ibadah tersebut. Seringkali kita beribadah, namun kita kurang hormat dan takut kepada Allah. Mari berubah cara atau sikap kita dalam ibadah di masa pandemi ini. Beribadahlah dengan rasa takut dan hormat. Berapa banyak orang yang memiliki konsep ibadah yang salah. Mereka pikir ibadah itu hanya 1 jam dalam 1 minggu di dalam rumah ibadah. Mereka seperti malaikat 1 jam saja. Namun 1 jam kemudian hidup tidak lagi menjaga kekudusan. Tubuh dipakai untuk berbuat dosa atau pikiran yang najis. Yang lebih parah lagi, saudara, kalau ada seseorang sudah ibadah selama 1 jam, hatinya sudah plong, rasanya tugas sudah selesai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12
ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali ibadah baik di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, selalu harus ada persembahan korban. Namun di dalam perjanjian lama, korban yang dipersembahkan itu harus mati, baik dalam bentuk lembu atau domba atau merpati, dan darahnya harus dicurahkan. Namun di dalam perjanjian baru kita tidak perlu melakukan hal itu lagi, seperti berkorban lembu, berkorban domba dan sebagainya, karena Yesus sudah menggantikan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk seluruh dunia ini. Sebab Imam Agung kita Yesus Kristus tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru yang harus dipersembahkan adalah korban yang hidup, yaitu diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati bukanlah hanya 1 jam seminggu, namun seluruh totalitas kehidupan kita. Kita persembahkan 24 jam sehari, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Artinya setiap saat kita harus menjaga kekudusan. Itu artinya ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud adalah pribadi yang memberikan teladan kepada orang percaya dalam hal beribadah. Daud sangat bersuka cita ketika ada orang mengajak untuk pergi beribadah. Dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan hati Daud hancur, saudara, ketika Daud merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Mazmur 84 ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan juga Daud begitu kerasan tinggal di rumah Tuhan. Dia katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di abang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bagaimana dengan hati saudara dalam hal beribadah kepada Tuhan? Adakah kerinduan sampai hatimu hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan? Atau engkau bersuka cita ketika ada orang mengajak saudara beribadah di gereja? Apakah engkau menikmati beribadah kepada Tuhan sehingga engkau mengatakan lebih baik pergi ke gereja daripada pergi ke mall atau ke tempat wisata lainnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, sadari bahwa kita didesain menjadi orang yang tidak tergoncangkan di masa pandemi ini. Artinya pandemi tidak akan menggoncangkan orang percaya, sebab kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana caranya orang hidup percaya, hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah untuk mengucap syukur di masa-masa pandemi. Jangan sekali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, giat beribadah di masa pandemi ini. Jangan sampai kendor. Beribadahlah yang berkenan kepada Tuhan. Miliki hati yang hormat dan takut kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami didesain sebagai orang yang tidak tergoncangkan di masa-masa pandemi. Ketika kami senantiasa mengucap syukur, ketika kami membangun ibadah yang berkenan kepada Tuhan dengan hati yang hormat dan takut kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengar, namun firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah tergoncangkan di masa-masa pandemi, bahkan di masa-masa yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan yang lebih besar lagi, kami tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit hari-hari ini.
Hamba juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan perekonomian hari-hari ini. Mari Tuhan, ini saatnya Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Mu. Ini saatnya Tuhan mendemonstrasikan pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Ini saatnya Tuhan mendemonstrasikan kuasa perlindungan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur. Biarlah di minggu-minggu ke depan kami tetap melakukan ibadah secara onsite. Dan kami bersyukur bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, dan itu membuat kami tidak tergoncangkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.